Pada video kali ini kita mau bahas settingan-settingan penting pada video ataupun channel kita ya. Apalagi kalau kita kreator pemula ataupun channel kita belum dimonetisasi ya. Settingan ini saya kira perlu kalian setting supaya lebih mengoptimasi video ataupun channel kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke settingan yang pertama, yaitu kita pilih dulu salah satu video yang akan kita buat sebagai contohnya. Ini saya buka YouTube Studio versi desktop, lalu saya buka fitur konten. Lalu ini coba saya pilih dulu, misalkan ini misalkan ya, kita klik. Nah, untuk settingan pertama yaitu berkenaan tentang settingan notifikasi kepada subscriber ya. Ini kita bisa scroll saja sampai ke bawah, sampai kita menemukan pada bagian lisensi ini. Pada bagian lisensi, nah ini di bagian bawahnya ada dua kolom yang bisa kita centang. Yang pertama adalah izinkan penyematan, lalu yang kedua publikasikan ke feed subscription dan beritahu subscriber. Nah, ini perlu kalian centang seperti ini ya. Ini kenapa kok abu-abu? Karena untuk men-settingnya ini hanya satu kali saja. Kalau kalian sudah men-setting di awal tadi, berarti ini sudah tidak bisa kalian rubah lagi ya. Nah, ini perlu kalian setting supaya ketika kalian mengupload video baru, subscriber kalian tahu ya kalau kalian sedang mengupload video baru. Nah, dengan subscriber kita tahu bahwa kita sedang upload video baru, itu akan memungkinkan supaya video kita segera dikonsumsi ataupun segera ditonton oleh subscriber-subscriber kita ya. Oke, kita lanjut ke settingan yang kedua. Ini kita tarik ke atas, yaitu settingan tentang konten yang dimodifikasi. Nah, untuk konten yang dimodifikasi ini sebetulnya sudah pernah saya bahas di video yang kemarin ya, lebih detail tentang konten yang dimodifikasi. Pengertian tentang konten yang dimodifikasi, lalu apa-apa saja ketentuan-ketentuannya sudah pernah saya bahas ya. Ini saya bahas sekilas untuk konten yang dimodifikasi itu, sekilasnya adalah jika konten kalian itu konten original, seperti ini misalkan ya, jika kalian membuat video-video tutorial seperti ini, nah itu kalian bisa klik saja tidak. Tetapi kalau konten kalian itu menggunakan bantuan AI yang terlihat seperti sungguhan, nah itu kalian bisa pilih saja ya seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian sesuaikan. Nah, kalian juga bisa membaca sekilas tentang pengertian konten yang dimodifikasi. Kalian tinggal cek aja nih dari ketiga ini, apakah ada konten kalian termasuk dari kategori ketiga ini. Kalau tidak ada, ya tinggal kalian klik saja tidak. Tapi kalau masuk, ya tinggal kalian klik saja ya. Seperti itu ya simpelnya. Oke, kita lanjut ke settingan yang berikutnya, yaitu tentang settingan video kita itu diperuntukkan untuk anak-anak atau bukan ya. Nah, ini kita bisa setting ya dibuat untuk anak-anak ataupun tidak dibuat untuk anak-anak ya. Kalau video kita buat memang khusus untuk anak-anak, ya tinggal kita klik saja ya video ini dibuat untuk anak-anak ya. Nah, memang kalau semua kita memilih video ini dibuat untuk anak-anak, ada beberapa fitur yang memang dibatasi. Nah, yang sering menjadi problem kalau semua kita sudah memilih untuk tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak, tetapi tersetting untuk anak-anak, itu sudah keputusan dari YouTube-nya ya. YouTube menilai video kita itu lebih cocok untuk konten anak-anak. Oke, kita lanjut ke settingan yang keempat, yaitu settingan otomatis ya. Kita geser ke bawah. Nah, ini settingan otomatis atau segmen otomatis. Nah, fungsi dari segmen otomatis ini adalah YouTube itu bisa mengelompokkan secara otomatis pada video kita ya. Jadi seperti membuat blog-blog gitu ya. Mana bagian intronya, lalu mana bagian pembukaan, lalu mana bagian pembahasan, penutupan, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kita juga bisa mengkelompokkan segmen otomatis ini secara manual. Caranya yaitu kita bisa menuliskannya pada bagian deskripsi ya. Pada bagian deskripsi ini kita bisa menuliskan 00.00 itu adalah intro, lalu 00.15 detik itu adalah pembukaan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau men-settingnya secara otomatis disettingkan oleh YouTube, ya tinggal kita klik saja pada segmen otomatis ini, kita centang pada bagian ini ya. Oke, kita lanjut ke settingan yang kelima, yaitu kita perlu men-setting beranda channel kita ya, mulai dari tata letak dan lain sebagainya. Kita keluar terlebih dahulu. Untuk mencapai settingan beranda, kita bisa klik penyesuaian pada bagian kiri ini ya. Pada bagian kiri ini kita klik saja penyesuaian. Nah, ini kan ada fitur tata letak. Nah, di fitur tata letak ini kita bisa mulai men-setting tampilan di beranda channel kita. Apa saja yang bisa kita setting? Mulai dari cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Dan ada video unggulan untuk subscribe yang kembali. Nah, settingan ini munculnya di mana? Nah, settingan-settingan ini akan munculnya seperti ini ya. Jika ada penonton yang membuka channel kita, nah seperti ini misalkan ya, akan muncul pada bagian beranda seperti ini. Nah, pada bagian ini pun kita juga bisa menggonta-ganti sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalkan nih, kita ganti nih. Ini berhubung saya juga mau ganti, ini kita klik ganti video.
Lalu kita pilih ya, misalkan saya ingin menggantinya dengan ini. Lalu kita klik, nah otomatis akan terganti seperti ini ya. Lalu di bagian bawahnya lagi ada bagian unggulan. Nah, bagian unggulan ini juga lumayan penting untuk kita bisa menata channel kita supaya terlihat lebih rapi lagi. Nah, kita buka kembali berandanya. Kalau kalian perhatikan pada bagian beranda ini ada playlist untuk Anda. Lalu pada bagian bawahnya lagi ada bagian short. Lalu pada bagian bawahnya lagi ada video dan ada video populer dan lain sebagainya. Nah, untuk men-setting supaya rapi seperti ini, ya men-settingnya pada bagian tata letak ini tadi ya, pada bagian unggulan. Untuk men-settingnya tinggal kita klik saja pada bagian tambahkan bagian, lalu kita bisa pilih mana yang ingin kita cantumkan. Ada untuk Anda, ada video, video populer, video singkat, live sekarang, dan lain sebagainya. Bisa kita sesuaikan ya. Nah, untuk settingan yang keenam, yaitu kita bisa men-setting profil dan banner channel kita ya. Untuk men-settingnya kita bisa klik pada bagian ini, branding. Nah, di sini kita bisa merubah ataupun menambahkan foto profil kita. Lalu kita juga bisa menambahkan gambar banner. Lalu kita juga bisa menambahkan watermark video. Nah, untuk pada bagian foto maupun gambar banner ini munculnya di bagian mana ya jika kita membuka beranda? Nah, untuk foto profil akan muncul pada bagian ini ya, di sebelah kiri nama dari channel kita. Nah, untuk bagian bannernya akan muncul pada bagian atas ini. Nah, ini adalah banner. Untuk men-setting 1, 2 ini ya pada bagian branding ini ya. Yang pertama ada foto, lalu juga ada gambar banner. Oke, kita lanjut ke settingan yang ketujuh, yaitu kita bisa mengatur deskripsi channel kita ya. Caranya adalah kita bisa klik pada info dasar ini, lalu kita fokus pada bagian deskripsi. Sebetulnya pada info dasar ini kita bisa men-setting beberapa hal yang ya menurut saya lumayan penting sih. Yang pertama ada nama, ini adalah nama channel kalian. Lalu yang kedua ada YouTube handle ya, ataupun nama handle. Nah, kalian bisa mengisi YouTube handle ini sama persis dengan nama YouTube kalian ataupun berbeda, itu bisa kalian setting ya. Nah, pada bagian deskripsi ini kita fokus ya, kita bahas lebih detail mengenai bagian deskripsi ini. Pada bagian deskripsi kita bisa menjelaskan tentang channel kita itu membahas tentang topik apa ataupun niche apa. Dan kita juga bisa memberikan salam pembuka begitu ya bagi penonton-penonton yang baru mampir di channel kita. Nah, di bagian deskripsi ini cukup penting peranannya untuk bisa menjelaskan kepada penonton-penonton baru sebetulnya channel kita itu membahas tentang materi apa sih. Nah, untuk deskripsi ini munculnya pada bagian beranda adalah pada bagian ini. Nah, di bagian bawah dari nama channel kita ini itu akan ada bagian ini ya. Nah, ini jika kita klik lebih banyak maka akan muncul deskripsi dari channel kita. Nah, untuk settingnya pada bagian ini tadi ya. Oke, kita lanjut ke settingan yang ke-8, yaitu kita bisa men-setting secara default upload kita ya. Nah, caranya yaitu kita bisa klik pada bagian setelan ini. Nah, selanjutnya kita bisa klik pada bagian default upload. Kita geser pada bagian bawah. Nah, ini pilih visibilitas. Ini kita bisa klik, lalu kita klik saja untuk tidak publik ya. Nah, fungsi kita untuk men-setting visibilitas ini supaya tidak publik terlebih dahulu, supaya kita punya waktu untuk mengoptimasi video yang kita upload ya. Karena kalau kita mengupload video kan terkadang kita belum setting thumbnailnya, kita belum setting deskripsinya, kita belum men-setting tagnya dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus tetap setting visibilitas ini tidak publik ya, supaya kita bisa tetap mengoptimasi video yang akan kita upload. Oke, kita lanjut ke settingan yang ke-9, yaitu kita bisa men-setting pada bagian komunitas channel ini ya. Pada bagian komunitas channel ini ada beberapa hal yang bisa kita setting, yaitu mengelola moderator jika kita ingin melakukan live stream gitu ya. Lalu kita juga bisa pada bagian bawah, jika kita scroll ke bawah, kita bisa menuliskan kata-kata yang diblokir. Nah, kata-kata yang diblokir ini maksudnya seperti apa? Misalkan kalian menghendaki untuk memblokir kata-kata yang tidak pantasnya itu adalah misalkan konten yang tidak bermutu, misalkan begitu ya. Kalian bisa menuliskan di sini konten yang tidak bermutu. Nah, jika ada penonton yang berkomentar pada video kalian tentang kata-kata ini, komentar tidak bermutu, maka akan otomatis diblokir oleh pihak YouTube-nya ya. Nah, itu adalah fungsi kalau kalian menuliskan kata-kata yang diblokir ini. Oke, kita lanjut ke settingan yang ke-10, yang terakhir yaitu settingan blokir link. Nah, ini masih tetap pada halaman ini, cuma pada bagian bawah sendiri ini. Nah, blokir link ini adalah fungsinya ataupun tujuannya bisa memblokir jika ada orang yang berkomentar menggunakan link. Nah, ini jika kita klik seperti ini, kalau seumpama ada penonton nih yang berkomentar membagikan link di kolom komentar video kalian, nah itu akan otomatis terblokir oleh pihak YouTube-nya ya.
Nah, kurang lebih itu tadi ya 10 settingan yang sekiranya penting untuk kalian setting, apalagi kalau kalian adalah kreator pemula ataupun channel kalian belum dimonetisasi. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.